Gini, mungkin perlu teman-teman ketahui juga nih bahwa memang kita berdua sebenarnya dari awal kita lahir mungkin ya. Oh, enggak dari kandungan, kita dari temen. Enggak. Jangan satu rumah sakit. Jadi karena dulu ngeband enggak ngetop. Akhirnya pindah ke kopi aja deh. Karena waktu kita memilih nama itu jadi nama sebuah brand itu banyak yang lu yakin pada nama itu. Pertama kita harus banyak terima kasih kepada mereka yang sudah banyak Masih kontribusi buat kita ya. ya, mendapatkan barisan Kang Ai itu kan, terus ada Pak Hendro di sini, ada tim support itu kan, ada Putu, Eje, Darus, Boyke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bujikan Coffee and Roastery. Masih tetap di tempat yang sama di workshop kami yang berada di Tanah Kusir. Nah, di video kali ini kita akan bercerita sih sebenarnya ya, sambil menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah diajukan di sosial media ya. Nah, kita mulainya gimana nih? Ya, Dari apa dulu nih kita harus bercerita? Enaknya sih dari awal ya kita bercerita ya. Dari awal. Nanti sambil mungkin di tengah cerita kita akan selipkan jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Gitu paling ya. Gitu benar. Nah, terus gimana nih awalnya kita? Sebenarnya gimana sih awalnya? Takutnya ntar nih gua kan LGBT lah ya. Oke, jadi kita mau cerita dari mana nih jadinya nih? Mungkin dari awal pertemuan kita kali ya. Oke. Gini, mungkin perlu teman-teman ketahui juga nih bahwa memang kita berdua sebenarnya dari awal kita lahir mungkin ya. Iya. Oh, enggak dari kandungan, kita dari temen. Enggak. Jangan satu rumah sakit. Jadi sekedar info aja bahwa memang kita berdua dari sejak kecil itu tinggal di satu lingkungan yang sama. Kita sempat TK kita beda ya. Beda sekolah, TK beda, cuma beda. SD satu sekolah sebenarnya. Iya, cuma beda waktu. Cuman beda waktu, sore pagi. Iya. Nah, mungkin pas kita satu sekolahnya tuh pas SMP 3 tahun sekelas. 3 tahun sekelas, karena waktu itu nggak di rolling juga sih kelasnya ya. Ada rolling, terus ngeband ya. Iya sempat ngeband juga tuh SMP ya. Metallica ya kan. Nirvana cuy. Oh, bukan Metallica ya? Metallica kayaknya belum deh. Bukan MI Evil. Sampai akhirnya di SMA pun kita juga satu sekolah, Satu satu organisasi. organisasi. Waktu itu kita nggak sekelas ya. Kita apa tuh? Paskibra ya dulu. Nggak lulus kayaknya waktu itu sih. Alhamdulillah ya. Nggak lulus ya. Kita pencinta alam ya. Kita pencinta alam di 74, kita ikut organisasi yang sama. Ya udah, di situ kita akhirnya ya Sering jalan bareng. sering jalan bareng. Sebenarnya sih kalau perjalanan lebih banyak jalan barengnya sih pas SMA kali ya. SMP paling pas mulai kelas 3-an lah ya. Juga ngeband itu Kelas juga. 3-an itu karena ngeband ala-ala SMP. Terus kita kuliah juga. Nah, kuliah juga kita sempat di kota yang sama di Bandung, beda kampus, cuma ya tetap sering ketemu juga ya karena kita juga sama-sama ikut organisasi pencinta alam sih ya. Sama Pak Wiban anak Jakarta yang tahu itu. Paguyuban anak Jakarta yang agak terlantar. Kayak gitu. Nah, mungkin itu sekedar info bahwa memang ya pertemanan kita sebenarnya cukup lama gitu. Lama, ya. Nah, sampai akhirnya kita mutusin untuk memilih kopi sih sebenarnya juga agak unik sih ya. Karena sebenarnya kalau untuk dunia kopi Agung lebih dulu di situ gitu. 2003 ya. 2003 yang dulu di Bandung. Potluck Coffee Bar. Awal di 2000 berapa? 2003 sampai 2003. 2009 gitu, 89. Nah, akhirnya agak unik nih. Jadi kita mau cerita band-bandan kita nggak pas? Ya, itu yang Jadi pas kuliah ya. pas kuliah. Nah, pas kuliah tuh
aduh lupa tingkat berapa Dekat berapa ya? mungkin habis waktu itu juga udah rada nggak ngaruh sih tingkat, tapi lama banget kuliahnya. Di kita sempat ngeband lagi di pas kuliah tuh bareng teman-teman SMA ya. Teman SMA. Sebagian besar anak-anak pencinta alam 74 juga. Satu angkatan. Waktu itu nama band kita tuh Back to Root ya. Kita bawain blues ya. Nah kita waktu itu bawain genrenya blues sama rock and roll. Cuma waktu itu sih lebih banyak bawain lagu-lagu rock and roll ya. Rolling Stone. Karena kan Rolling Stone dianggap yang paling populer lah memperkenalkan musik blues di Indonesia. Nah benar itu dia. Nah berawal dari situ kali ya kita cerita ya. Kita ngeband pas saat kuliah tuh di tahun berapa sih itu? 2000-an. 2000-an, iya sih 2000-an tuh. Tahun 2000-an, Back to Root. Sempat juara 1 tuh ya. Sempat juara 1 pas lomba. Festival sejabodetabek. Cuman alhamdulillah habis itu udah tuh. Kayak agak sampai situ Kayaknya sampai situ perjalanan si Back to Root. Akhirnya sesuai namanya, semua Back to Root kembali lagi ke akarnya masing-masing. Sampai akhirnya, nah setelah Back to Root sebenarnya sih bukan bubar itu bandnya. Bubar karena kita kan memang sibuk ya. Iya sibuk masing-masing. Waktu itu udah mulai ada yang nikah ya. Ada yang kerja, ada yang kerja di luar kota jauh. Akhirnya pertemuannya jarang. Ya. Kita masih di Mapala ya. Iya kita juga masih kuliah sih waktu itu. Waktu itu gue belum lulus juga tuh. Kenapa tuh? Wah iya anak sendiri rupa emang gitu ya. Malu malah kalau buru-buru mah lama emang. Nah akhirnya setelah Back to Root itu bukan selesai sih ya, tidur lah ya kita bilangnya. Back to Root tidur lama, yaudah akhirnya ya karena lagi-lagi kita tinggal di satu lingkungan yang sama dan gairah waktu itu untuk menghasilkan karya lah dalam ya genrenya sih tetap masih blues juga. Akhirnya ya udahlah kita coba tuh berdua aja gitaran bawain blues dengan lagu-lagu ciptaan kita sendiri ya. Ada di YouTube tuh ya. Ada di YouTube sebenarnya, alhamdulillah tuh yang nonton juga nggak baca. Nah terus akhirnya kita mulai pakai nama Buncit Man tuh. Nah, gue masih inget tuh malam itu tuh kita milih nama Buncit Man. Sih iya sih gue masih inget tuh dan mungkin ada pertanyaan yang nyambung nih. Nah kita dari nih pertama pertanyaan dari Ratih, dapat ide dari mana nama The Buncit Man? Sama kita sambungin aja sama pertanyaan kedua ya, soalnya agak nyambung nih. Siapa pencetus kata The Buncit Man? Ini pertanyaan dari Pris juga sebenarnya salah satu teman SMA kita ya. Kalau Ratih kan adik kita lah di sama sebuah. Oke. Nah kalau Pris ini teman seangkatan di SMA dan dia cukup mendukung Buncit Man tuh. Dia beli kaos Buncit Man. Merchandise yang pertama ya. Terus dia foto-foto di Belanda tuh ya. Karena memang dia ikut suaminya ke Belanda ya. Merchandise pertama tuh yang Pris beli itu. Terima kasih Pris. Nah, akhirnya ini kita coba menjawab dua pertanyaan itu dulu nih. Dapat ide dari mana The Buncit Man? Nama The Buncit Man itu pertanyaan dari Rati. Pertanyaan kedua, siapa pencetus kata The Buncit Man? Pertanyaan dari Pris. Ya akhirnya ya coba deh lu cerita deh pas gua itu malam-malam kita di depan rumah lu tuh itu lu sama Eis tuh kan. Waktu itu kita mau coba memilih nama. Dan waktu itu gue ngeliat perut lu, karena kan lu baru nikah tuh waktu itu. Terjadi perubahan bentuk perut kan dengan tadi ya six pack jadi six pack. Waktu itu gue bilang kenapa nggak kita namanya Buncit Man, tapi man-nya gue waktu itu Buncit Man, The Buncit Man. Nah cuma waktu itu lu akhirnya aja lah ya. Bahasanya diplesetin lah pakai plesetin gitu. Ternyata dalam tata bahasa Inggris emang kalau jamak gitu. Jadinya bener ya, jadi nggak salah sebenarnya. Nah kurang lebih ya sebenarnya sih pencetus nama ya dia, walaupun sebenarnya kalau tadi Agung bilang lihat gue yang begitu sebenarnya sih justru Agung yang Agung kok Buncit deh, makanya keluar kata-kata Buncit kayaknya dia sering ngomong segini kayak Buncit nih. Gitu. Tapi emang banyak orang nganggap Buncit kita anak-anak warung Buncit, padahal enggak ya. Bukan, karena memang ini lebih ke kondisi bentuk perut aja sih ya. Dulu mulai memuncit sebenarnya. Kalau sekarang sih tambah. Nah mungkin kira-kira itu jawaban untuk dua pertanyaan tadi, kenapa namanya The Buncit Man. Ya, akhirnya sih kita bikin keren ya pakai The Buncit Man. Mungkin kalau 10 tahun lebih lama Cungkring Boy karena masih kurus. Kalau sebelum mungkin Cungkring Boy. Nah sebenarnya akhirnya
Tapi kita pakai nama itu sebelumnya buat untuk apa, band-bandan kita berdua. Awalnya band. Ya udah kita bikin beberapa lagu dengan nama The Buncit Men. Nah terus gue sempat ngilang tuh Yul, ke pedalaman 5 tahun. Itu dia, itu sih udah jadi berapa lagu tuh waktu itu? Udah jadi The Best volume 5 kalau nggak salah itu. Tiap volume 1. Tiap lagu 1 The Best gitu kan. Oh iya, ini cuman ternyata si Dimas juga menanyakan hal yang sama sih, kenapa sih namanya The Buncit Men. Nah, kurang lebih untuk 3 pertanyaan tadi sih jawabannya itu. Awalnya kita bikin The Buncit Men, ya udah kita gitaran. Seingat gue sih lagu pertama kita tuh Donna Witty. Donna Witty. Nah, waktu itu Plesetan sih sebenarnya sih, intinya judulnya donat. Jadi di lagu itu kita bercerita soal donat aja, walaupun ada kata-kata kopinya dikit ya di situ ya. Iya, ada kopi dikit. Ya nggak tahu sih sebenarnya nyambung apa enggak, cuman maksudnya nyambung atau enggak tuh nyambung nggak, ternyata ya dari dulu kita udah ngomongin kopi sih sebenarnya, sedikit secara nggak langsung gitu. Nah cuma yang menarik adalah mungkin pertama kalau Dimas itu kan adik kita juga ya di sama Sabuan ya. Mungkin kalau gue lihat kenapa itu lebih dari kajian filosofinya mungkin. Kenapa sih lo harus pakai nama Buncit Men? Apakah nama itu akan nama yang komersil gitu kan untuk di sebuah industri kopi lah katakan. Karena waktu kita memilih nama itu jadi nama sebuah brand tuh banyak yang lu yakin pakai nama itu. Iya sih. Sebenarnya nah ini juga agak sebenarnya ya itu kan awalnya memang dari band-bandan kita ya. Nah akhirnya kan setelah berapa tahun kemudian tuh kita mulai. Kan 2016 kita mulai coba-coba lah. Coba-coba ya. Nah coba-coba tuh. Oh iya, di tahun 2016 kita coba bikin kopi dalam kemasan botol. Waktu itu kita bingung tuh. Pakai nama apa nih ya gitu kan. Akhirnya kenapa enggak nama band kita yang lama aja kita jadi nama untuk kopi ini gitu. Karena kebetulan memang waktu itu cuma kita berdua kan. Dan memang kita berdua gitu. Mungkin kalau ada satu lagi Trio Lip. Nah akhirnya kayak gitu, memang bingung juga nama, cuman pikir-pikir kan, wah sayang juga gue udah bikin logo buat band, kenapa nggak kita pakai aja buat logo kopi sekalian gitu. Nah kalau untuk kesan logo, Pak Haji lah. Nah makanya akhirnya waktu itu dibikin, maksudnya saya bikin logo. Ya udah sebenarnya sih untuk ilustrasi logo itu gue capture dari video-video klip pas lagi ngeband itu ya. Karena kita kan coba membentuk karakter kita berdua waktu itu ya dengan sebuah hat sama topi apa sih namanya tuh yang satu lagi tuh. Akhirnya kayak gitu. Nah akhirnya pas lihat lucu juga, dan walaupun sebenarnya kita sambil ketawa-tawa tuh waktu itu mutusin untuk ya udahlah itu aja buat nama kopi kita gitu. Dan akhirnya kan banyak pertanyaan. Iya akhirnya pertanyaan. Sebenarnya jujur aja kita nentuin nama itu buat kopi, memutuskan nama itu buat kopi agak ketawa-ketawa juga. Ini yakin Bung? Udahlah cuek lah. Nggak apa-apa, justru biar orang nanya ternyata ya bener nih ada pertanyaannya. Nah justru dari awal tuh orang ketika ngeliat logo juga logo band tuh kan. Band ya, karena memang awalnya memang nggak ada copy roasterinya. Nggak ada copy roasterinya, benar, cuma nama The Buncit Men aja, belum disematkan apa sih namanya tagline Coffee and Roastery gitu. Ya mungkin kayak gitu deh, itu sih perjalanan selanjutnya ya. 2016 kita pas jualan tuh ternyata orang-orang bagus lah tanggapannya. Dari ring 1 kan pertemanan sampai ring 2 temannya teman, sampai ring 3 tuh yang kita nggak kenal. Iya benar. Karena di situ kita sepakat udahlah kita buat serius. Nah benar. Akhirnya begitu kita daftarin ke Haki ya. Kita 2017 tuh udah mulai serius lah tuh ya Maret. Nah itu sih kita dapat dukungan positif tuh dari Kang Ai. Oh benar. Awalnya sih kita masih sebelum dapat dukungan positif dari Kang Ai, ya udah kita dengan modal seadanya, dengan peralatan seadanya, cuma bermodalkan apa sih passion di kopi, suka sama kopi. Waktu itu sih memang awalnya tuh 2015an. Ini ceritanya agak mundur maju nggak apa-apa ya kita ya. Ya memang kalau waktu itu kan ya memang Agung udah duluan di dunia kopi, cuman kalau gue pribadi sih mulai awalnya menyukai alat-alat seduhnya tuh. Seduh manual. Tertariknya di situ tahun 2015 lah itu. Wah ini kok alat seduh lucu. Waktu itu yang populer memang V60 sih. Sampai tisu jadi filter waktu itu ya. Waktu itu tisu karena kehabisan filter. Coba deh pakai tisu gitu, itu saking gitu mah kayak ya orang geblek aja itu mah.
Cuman ya dulu karena memang Tapi kalau masa jadi nambah flavor bunga-bunga gitu. karena tisu muka yang dipakai. Nah kayak gitu akhirnya ya udah kita sepakat untuk ya udah yuk kita coba Serius ya. serius. Nah udah mulai jualan kecil-kecilan sampai akhirnya dapat dukungan positif dari Kang Aing. Nah mulai dari situlah kita mulai serius untuk menjalani ini. Serius. Nah yang jadi bahan diskusi kita adalah kita mau kemana nih, mau bawa kemana nih di Bucitman. Kalau untuk dari hulu ke hilir kan, dari budidaya, processing, roaster, itu kan roasting, sampai kedai kopi lah kadang. Waktu itu kita akhirnya memilih untuk naik satu level aja ke roastery ya. Roastery. Iya benar Kita kan pilih itu. pengen itu dulu tuh orang ketika minum kopi Bucitman itu karakter Bucitman banget ya. Bucitman banget gitu loh. Makanya kita pilih itu ya. Pilih ya udah next level ke roastery. Roastery. Dan karena memang ya kita senang karena udah dapat dukungan positif ya. Iya. Dan kita mulai ngebangun pondasi tuh Ji. Nah, Pondasi kita mulai buat PT, Nah. terus merek kita daftarin Kita ke daftarin Haki, Haki, ditambah ini ya, tambah Kopi Coffee and Roastery. Roastery supaya akhirnya lebih jelas aja sih si logo. Jadi karena kan sebelum-sebelumnya banyak yang nanya ini Bucitman Logo- kopi apa sih? logo gitu. band ya kebanyakan Logo ya. band kebanyakan nyangkanya walaupun memang iya asalnya dari situ gitu. Terus kita mulai ikut pelatihan tuh, Ji. Mulai ikut pelatihan. Banyak pelatihan. Nah, cuma sebelum kita bercerita lebih jauh, ternyata ada pertanyaan dari Vandasa nih, Bung. Pada satu Hah? teman seperjuangan di sekolah rimba ya. Oh, Nah dia sama suaminya sekarang ngajar di Sumba. Kita kemarin ngirim kopi tuh ke mereka ke mereka ya. dan mereka ngirim fotonya. Wah, mantap. Nah, pertanyaan dari Vandasa tuh, siapa orang yang di logo The Bucitman ini? Nah, sebenarnya sih Itu apa ya Pak Iskandar? Bukan ya? nah, sebenarnya kalau Vandasa lihat video The Bucitman pas lagi ngeband sih pasti bisa tahu deh ya logo ini siapa dan Cuma kadang masalah tuh di pas yang di gua Ji, karena tuh baik anggapnya cewek. Serius. padahal pipinya cabi loh, masih bingung kenapa cewek padahal pipinya cabi. Iya kenapa ya cewek? Nah oke, untuk menjawab pertanyaan Vandasa siapa yang ada di logo ini adalah sebenarnya ilustrasi kita berdua. Dua. Ini yang ini lu Ji ya. Ini aku. Nah bisa di cross check di video The Bucitman yang pas lagi ngeblus aja Ngeblus tuh. aja ya. Ada Iya. pasti ketahuan di situ. Iya. Nah terus selanjutnya nih ada pertanyaan dari Agi nih. Agi tuh nanya arti The Bucitman sendiri bagi co-foundernya apa? Oh ya Agi ini teman tuh masih teman juga. Dia nanya arti The Bucitman Bagi co-foundernya apa? mungkin gua ngeliatnya Ya. lebih dari kajian filosofinya kali Ji yang tadi gua Iya bilang sih. tadi maksud gua kenapa orang ketika kita milih Bucitman mempermasalahkan nama yang mungkin tidak akan komersil itu ya. Menurut gua sih kenapa enggak gitu ya, Iya. tampil apa adanya gitu kan. Terus Kalau ya apa ya arti The Bucitman sendiri bagi kamu ya sebenarnya sih dari apa yang kita ceritain tadi sih itu mungkin udah jadi jawaban artinya The Bucitman apa buat kita ya sebenarnya. ya inilah sebenarnya Bucitman simbol sih, simbolnya adalah karya dari kita gitu kan ya, karya dari kita bahwa kita juga ingin ketika kita udah nggak ada, ketika orang melihat Bucitman, wah ini sama Pak Haji sama Agung gitu kan, kayak gitu. Ya banyak hal sih. Banyak hal sih Banyak hal. sebenarnya gitu. Ya artinya sih luas cuman kurang lebih singkatnya seperti itu. Nah terus ada pertanyaan selanjutnya dari Mirza nih. Mirja, ya itu bisa tuh salah satu ini tuh, salah satu penikmat Bucitman tuh. Dulu ketika kita ngeluarin Dutch tuh dia Dia suka Dutch ya. dia ini adik lah di Pahlawan 4. Oh. Waktu awal kita ngeluarin kopi juga dia sering beli tuh kerinci segala macam. Pertanyaannya menarik sih nih Apa dari Mirza nih. Mengapa memutuskan memakai merek berbahasa Inggris padahal sebelumnya Kang Agung menggunakan Kunz? Apakah tidak terlintas di dalam pikiran untuk mengindonesiakan merek The Bucitman? Sebenarnya sih Bucit Indonesia. Sebenarnya Ya? sih Indonesia, tadinya kita coba bikin keren ini bahasa buncit, bahasa Indonesia si buncit ini biar kesannya ke Inggris-Inggrisan sih. Sebenarnya sih Indonesia. Cuman akhirnya ya sebenarnya sih pengen dibikin nyeleneh sih. Nyeleneh aja sih Nah, sebenarnya. gitu. Bucit man. Buncit men gitu. Bucit ya kan. Kayak lebih ke kayak gitu sih ya. Mungkin kayak gitu jawabannya ya. Terus tadi kenapa enggak Kenapa nggak mengindonesiakan gitu? oh
Habis kalau orang Indonesia agak lucu sih, Iya. kopi orang buncit. Waduh. Kesannya khusus buat orang buncit gitu, padahal nggak begitu sih. Iya, benar. Agak lucu juga sih, tapi ya mungkin apa ya? Ya mungkin untuk Indonesia kita wakili di mana? Di produknya aja Di sih. produknya aja ya. Untuk single origin kebetulan kan kita memang pakai single origin kopi-kopi Indonesia semua ya. Kita nggak pakai luar. Nggak pakai kopi luar gitu. Nah terus juga lucu lagi nih, ada pertanyaan yang menarik lagi dari Mas Siswal. Kenapa memilih kopi sebagai lini bisnisnya? Sebenarnya sih jawaban lucu-lucuannya karena dulu ngeband nggak ngetop. Akhirnya pindah ke kopi aja deh. Atau gimana tuh? Kalau dari gue sih, karena setelah gue perhatiin sih, gue dulu kan kuliah sambil kerja ya. Gue kuliah sambil kerja di Potluck Coffee Bar berarti 2003 tuh 5 tahun dari part-time sampai manajer. Terus gue menghilang ke pedalaman, balik lagi kok ke kopi-kopi lagi gitu kan. Lagi, ya. Terus gue ngeliat lu juga punya passion yang sama di kopi dan kita menikmatin gitu. Terus waktu kita yang menjual latte base, orang juga pada bagus ya. Responnya bagus sih waktu itu. Ya kenapa enggak gitu ya. Tidak milih bisnis kopi karena memang iya sih. Tinggal bagaimana kita istiqomah sih sebenarnya. Iya benar. Karena kan ini jalan masih panjang. Jalan masih panjang banget dan kita sebenarnya baru berapa langkah sih kita gitu sebenarnya kalau dilihat langkah. Ibarat manusia kita masih sperma kalau gitu. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi itu. Di sini sebenarnya wah perjalanan kita masih jauh banget, cuman ya doain aja semoga memang kita tetap bisa istiqomah. Tetap istiqomah. Sejauh ini sih kita masih istiqomah. suka sama kopi itu. Kalau ngopi sasetan ya. Ya, jujur memang harus diakui dulu ya memang iya, cuma semenjak 2015 itu tuh kalau titik gue sih di 2015 wah alat seduh lucu. Dan kebetulan waktu itu menariknya pas 2015 tuh kakak juga pas lagi ngurusin kopi, jadi waktu itu dapat kiriman kopi dari kakak tuh, nih cobain kopi jauh banget nih, cobain, wah tambah girang tuh, tambah giro. Cuma pas ngeliat harga alat seduh, waduh alat seduh mahal juga dulu karena memang masih jarang dulu tuh. Sekarang sih udah banyak sih sekarang. Nah terus kita lanjut ya ke ini dari Bang Jangga nih pertanyaannya nih. Nih Jangga adik kelas kita juga di organisasi di sekolah. Dia juga sering berapa kali tuh beli penikmat kopi kita lah ya. Passion apa Bang yang buat co-founder akhirnya garap The Buncitman ke kopi? Wah sebenarnya jawabannya sudah kita jawab tadi ya. Udah iya. Lebih ke situ tuh Bang Jangga tadi tuh, akhirnya jawaban konyolnya sih tadi kita ngeband kagak ngetop Bang Jangga, jadi akhirnya kita pilih kopi. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih dari Mas Irwan. Wah Irwan ini teman kerja gua sih. Ya dia juga penikmat latte sih dia khususnya, walaupun beberapa kali juga beli single origin ke kita. Kenapa sih memilih bisnis kopi padahal sudah banyak sekali loh bisnis kopi di Jakarta dan sekitarnya? Gimana sih caranya Buncitman survive hingga saat ini di tengah banyaknya brand kopi yang mulai menjamur di setiap sudut jalan? Apa yang membedakan Buncitman dengan minuman kopi yang lagi tren saat ini? Nah, kalau gue lihat kan sebenarnya tadi ya untuk konteks dari hulu ke hilir kan budidaya, processing, roastery, kedai. Yang pertama, yang kedua di akte perusahaan kita tuh kita sepakat spesialis di kopi jadi kita tuh sebenarnya sumber pemasukannya banyak sih. nggak cuma Kita dari industri aja, kita ada industri roastery, ada industri kedai kopi. Dari jasa kita ada jasa konsultan, jasa kelas. benar. Terus untuk perdagangannya kita punya produk kan kayak latte base, kayak drip bag segala macam yang kita jual. Jadi kenapa kita bisa survive? Karena emang sumber pemasukan kita banyak. Iya, secara bisnis sih lini bisnis sebenarnya banyak gitu. Kayak di sekarang ketika COVID, ini kita kelas masih jalan. Tetap dengan protokol yang sesuai dianjurkan lah kan, masker segala macam, jaga jarak. Itulah kenapa kita bisa survive. Itu jawaban kenapa kita bisa survive. Ya kenapa milih bisnis kopi ya sebenarnya sih jawabannya hampir sama kayak yang sebelumnya, pertanyaan sebelum tadi ya. Kenapa milih kopi? Kopi ditambah lagi kan Indonesia segaya kopi. Benar. Kan dari Sabang sampai Merauke kita punya ada banyak kopi. Kita punya budaya ngopi yang kuat Indonesia gitu kan. Ya. Nah, cuman apa enggak? Ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Irwan nih. Apa yang membedakan The Buncitman dengan minuman kopi yang lagi tren saat ini?
sebenarnya sih kalau mungkin es kopi susu kali ya yang saat ini maksudnya tren. ya, kayaknya sih maksudnya es kopi susu nih. Kalau kita tuh nganggap sebenarnya es kopi susu sebagai cara sih bagi kita untuk mengedukasi rasa sih. Benar. Awalnya iya sih keingetan juga waktu maksudnya kopi susu sih waktu itu kita bikin botolan juga niat kita memang untuk jembatan ya. Jembatan nanti sebelum ke single origin gitu kan, pelan-pelan. Cuma ternyata kalau lihat kondisi sekarang orang banyak yang betah di jembatan jadinya di. Tapi kita masih dengan kita masih tetap berjuang lah. Nah, dan masih optimis ya untuk tetap mengedukasi orang untuk ke ya ke kopi-kopi single origin ya. Walau tahun 2019 tuh peminum manual brewing cuma 2, berapa% gitu. Dari ketimbang kopi susu ya. Iya, kopi Oh susu. iya itu yang hasil benar-benar Ya kan? memang sedikit, cuman ya itu sebenarnya sih PR kita ya untuk terus mengedukasi orang ya. Jadi emang Ya doain kita lah supaya kita lebih gigih lagi untuk mengedukasi teman-teman semua untuk dan varian kita juga banyak tuh kan, Iya. 10 rasa ya. latenya ya. Iya, lebih ke klasik kan, rasa-rasa klasik, hazelnut, karamel. Butterscotch. Mungkin yang baru-baru apa tuh? Choco Choco cookie, cookie, butterscotch, Irish, sempet toffee nut toffee nut sempet, gingerbread sempet. gitu. Kesukaan dulu sih ya. Gingerbread. Gingerbread ya kalau sih suka semua sebenarnya gitu. Nah terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah pertanyaan berikutnya tuh ada dari Bang Petruk sama Bang Seto. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir mirip nih. Gue baca dulu kayak pertanyaannya. Oh perlu kita jelasin dulu nih. Ini dua-duanya ini mantan, dulu pernah di Bucitman. Hitman benar. Cuma Di kalau workshop. Bang Petruk ini memang lagi-lagi teman satu organisasi ya, memang Organisasi. adik kelas kita. Terus dia awalnya ngebantu event di Pekan Raya Indonesia, terus saya gabung di workshop, termasuk Seto juga di workshop. Nah, Peto akhirnya ngebuat brand sendiri kan ya. Benar. Dan sekarang dia kerja tuh di coffee shop di Blok M. Pertanyaannya sih menarik nih dari kedua orang ini. Kalau mau jadi roaster harus punya sertifikat. Kah gitu. Ini kayaknya pertanyaan. Apakah kalau mau jadi roaster harus punya sertifikat? Kasih penjelasan untuk menjadi roaster. Itu pertanyaan dari Bang Petruk. Pertanyaan dari Bang Seto nih, bagaimana menjadi roaster yang profesional? Kasih tips. Nah, mungkin kalau untuk jawaban ini sih sebenarnya Agung nih yang harus menjawab karena memang roasternya ya Agung. Tapi ya sambil Agung menjawab mungkin dari tadi gak ada kopinya nih. Iya, kayak Bikin dulu lah ya. gitu dulu sih. Oke, Gue baca sambil- cerita nih ya. Oke, siap lanjut cerita. Nah, itu tadi kan ketika kita mulai serius, kita kan milih untuk naik satu level tuh sih. Oke. Satu level ke roastery itu kan kita pengennya ketika orang minum produk kita tuh itu kopi karakternya Bucitman banget. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah waktu itu ikut kelas roasting di Nusa Dua Bali untuk yang level dasar tuh. Itu berapa hari itu waktu itu juga kayaknya lama deh. Enggak, kelasnya cuma 2 hari, 3 hari gitu. Oh, berarti namanya liburan ya? Lamanya, iya karena kan pemetaan Bali tuh. Itu terus pulang dari Bali kita mulai untuk punya mesin roasting kan. Karena kan sebelum ke Bali tuh kita pengennya tuh beli yang Propo ya, Tangerang. Karena kebetulan waktu itu uangnya ada. Cuma setelah belajar belajar roastery gitu kan, roaster di Bali, akhirnya dapat info tuh beberapa pembuat mesin roasting di Indonesia. Kayak di Bali ada William Edison, di Jember SAS, Jakarta Uncle John. Terus mulai kita kontak-kontak tuh sih. Sampai akhirnya waktu itu saya datang tuh ke Uncle John, hampir tuh kita buat di Uncle John. Ya tiba-tiba guru di Nusa Dua tuh Pak Eris ngontak, "Bung, nih ada mesin roasting 3 kilo harga segini." Ketemuan, ya udah akhirnya kita pakai sekarang ini. Sekarang ini buat Paris ya. Itu buat Paris. Akhirnya ya mulai kita bergelut di dunia roastery. Kita mulai berinvestasi tuh di roastery. Jadi selain beli mesin roasting, kita juga kan ketika roasting butuh banyak persiapan tuh Ji. Kayak kita beli pengukur kadar air density, kita alat pendukung ya. ya alat pendukung, kita juga beli yang buat mengukur sizing green bean-nya tuh. Seperti itu. Terus kita mulai investasi yang buat uji cita rasanya tuh Ji. Oh iya. Kayak cupping bowl segala macam Iya. kayak gitu.
Nah, menyambung poin yang tadi Perlu sertifikatnya. sertifikat. Terus yang kedua apa tadi sih? Untuk jadi profesional roaster tuh tipsnya kayak apa sih gitu? Kan kalau kita pengennya tuh ketika penikmat Bujitmat tuh benar-benar dapat kopi yang layak sih. Artinya dari roasting kita untuk dibantu serius sih. Itu kenapa ketika nanti biji kopi itu datang tuh sebelum di roasting kita cek dulu sih kadar airnya. Oh, seperti video-video kita sebelumnya ya? Iya, density-nya segala macam gitu kan. Terus kita mulai sortasi itu kan yang cacat kita pisahin. Terus kita sizing kan berdasarkan ukuran. Setelah itu baru kita mulai roasting. Setelah roasting pun kita mulai sortasi lagi tuh Ji. Beberapa yang cacat. Iya. Nah, kalau menurut gue sih untuk jadi profesional kita ya itu tadi lah harus mencoba untuk menjalani prosedur yang ada dari pra tuh sampai pasca roastery itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bang Petruk tadi, sertifikat tuh perlu nggak sih? Ya sebenarnya sih kalau Kalau nggak perlu sih sebenarnya sih. perlu sih ya, Iya. cuman untuk apa ya? Ya Mungkin kalau sertifikasi mungkin secara keilmuan mungkin agak bisa dipertanggungjawabkan kali Ji, ya. Karena kan untuk formal ya. di top formal gitu kan ya itu satu. Kedua tapi selain itu juga yang terpenting adalah itu tadi mental lu dalam sebagai seorang roaster. Kalau lu sekolah tapi ketika lu roasting lu juga acak-acakan itu kan lu nggak ngukur kadar air, roasting ngasal gitu kan, nggak ada sortasi segala macam juga percuma gitu kan. Ketika lu nggak kursus tapi lu bisa sesuai prosedural juga itu juga keren Itu sih juga nggak gitu apa-apa kan. juga ya. Tergantung sih. Nah, kenapa kita waktu itu butuh ikut kelas gitu kan? Kan kita masih nol banget tuh ya untuk roastery. Kita butuh datang ke orang yang paham untuk mengajari kita. Itu kenapa waktu itu kemudian Aiki buka kelas di Nusa Dua, ya kita berangkat. Gitu. Mungkin itu cukup kali ya pertanyaan. Iya sih. Ya, Dua itu. cuma kalau mendengar jawaban tadi sih sebenarnya sih bagusnya kalau untuk sertifikat sih ya perlu sih ya sebenarnya untuk bentuk tanggung jawab aja sih, walaupun sebenarnya nggak bersertifikat pun juga ya nggak apa-apa selama bisa mempertanggungjawabkan aja ya. Cuma kalau dari bisnis emang sertifikat tuh banyak membantu sih. Iya betul. Ketika orang datang ke workshop itu kan dia ngeliat sertifikat yang kita punya, dia makin percaya tuh, wah ini serius lah gitu kan, dan secara ilmuwan juga kayaknya bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih begitu Bang Petruk, bisa itu untuk jawaban pertanyaannya. Nah kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari Mirza. Mirza nanya, mengapa biji-biji yang dipakai cuma kopi dari Indonesia dan tidak mencoba kopi luar seperti Kenya? Sebetulnya apa sih perbedaan black coffee dan white coffee? Apa benar white coffee nyaman di lambung dan tidak bikin kembung? Nah, sebelum menjawab, nyeruput dulu. Kenapa kita pakai kopi di Indonesia Ji? Itu kan sebenarnya kesepakatan kita ya di Bujitman. Bahwa kita sepakat bahwa Indonesia lah yang gitu. kan Indonesia kaya uji kopi kan. Iya, seperti yang tadi lu bilang tadi, surganya kopi ya Indonesia. Dari gitu. Aceh sampai Papua itu kan Papua punya semua punya ya semua. kopi. Dan kita juga belum selesai nge-explore gitu kan kopi-kopi Indonesia. Dan kita juga yang kita jual juga sebenarnya kopi-kopi yang non populer tuh. Ji. Awalnya sebenarnya nggak populer, walaupun sebenarnya PJ sekarang udah Sekarang populer gitu ya. Cuma dulu ketika kita pilih kan belum populer. Populer gitu. Ya, kita ingin ngebantu juga lah Betul. mempopulerkan Tujuannya kopi. apa? Tujuannya itu mempopulerkan kopi yang ada gitu, karena sebenarnya banyak banget gitu. Cuma memang kalau untuk menikmati kopi-kopi luar di WhatsApp pun sering, karena kan kita kadang dapat oleh-oleh dari orang tuh Ji. Kopi dari mana, dari negara mana, kita seduh di sini. Tapi kalau untuk menjual kayak kita belum dulu ya saat ini. Saat ini sih kita ya masih memilih kopi Indonesia ya untuk yang kita jual ya. Nah terus tadi tuh pertanyaan yang lain, sebetulnya apa sih perbedaan black coffee dan white coffee? Black coffee dan white coffee. White coffee. Nah ini kita mau melihatnya dari sisi apa nih? Nah, kalau yang gue tau kan white coffee itu sebenarnya lebih ke roastingnya ya, roasting si kopinya tuh biasanya dia di level light tuh.
Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya white coffee ini udah lama di Yaman dulu, 5.000 tahun yang lalu lah. Jadi orang Yaman tuh dia mencampurkan tuh antara si kopi yang light tadi tuh dengan yang dark. bubuk rempah-rempah Oh, di Yaman sana sih. ya, ya. Jadi rempah-rempah ini kayak kapulaga, kayak adas. Adas. Nah, adas itu kan dia tanaman yang apa ya, sebenarnya tanaman yang banyak manfaatnya, Ji. Kayak lo bisa punya mah segala macam, cewek yang haid atau mau bersalin segala macam ini sebenarnya banyak manfaatnya. Nah, Ara menjawab pertanyaan yang manfaat tadi ya, yang apa dia bilang tuh si Riko tadi barusan, Apa benar white coffee nyaman di lambung dan tidak bikin kembung? ya itu dua tadi. Pertama karena dia level red rose, akhirnya dia mampu melindungi tubuh kita nih. Ada asam yang mampu melindungi tubuh kita dari sesuatu lah. Yang kedua, kalau yang tadi white coffee yang dengan Yaman tadi tuh, di Yaman tadi yang dicampur dengan rempah-rempah itu tadi, itu akhirnya juga bisa semacam jadi obat mujarab gitulah. Dia bisa banyak membantu menyembuhkan Ya masalah tadi ya. ya, kecuali masalah hutang kali. Wah itu mah ya mungkin tetap bisa jadi solusi, paling nggak bikin pikiran tenang kali ya. Gue lupa namanya apa tuh yang dia tuh Hawaii apa gitu. Tapi sebenarnya white coffee ini bukan, kalau kayak yang di kopi kemas kan juga ada tuh namanya white coffee, cuma sebenarnya itu hal yang berbeda ya. Ya, sedang beda. Jadi gue ngeliatnya bukan karena dia disebut white coffee akhirnya dicampur susu yang banyak. Mungkin kalau di base susu, milk base kayak misal flat white gitu kan. Makanya gue baru nanya tuh, sebenarnya ada kesamaan nggak white coffee sama flat white ya? Sebenarnya itu dua hal yang berbeda ya. Kalau gue liat hal yang berbeda. Nah terus kerinci, ada cerita lain lagi nggak soal kopi kerinci? Kayaknya kerinci tuh agak lumayan sih, maksudnya perjalanan kita memilih kerinci itu sebenarnya agak seru deh harusnya tuh. Tunggu deh, sebelum itu tuh tahun berapa ya? Kayaknya 2017 ya? 2017 setelah lebaran tuh, Ji. Setelah lebaran ya? Iya, 2017 karena kita mulai ngejual regular kerinci itu sampai akhirnya yang event pertama kita tuh, Ji. Oh yang di... Jadi yang itu tuh Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia ngajak kita untuk ikut event di Pekan Raya Indonesia ya, di CBSD. Benar. Ada 30 booth. Itu yang pertama ya? Yang pertama tuh kita ikut event. Nah di acara tuh mereka ngadain lomba uji cita rasa lah untuk kopi-kopi tiap booth. Awalnya kita nggak mau ngikut tuh, Ji. Cuma itu sampai 3 kali tuh panitia datang ke booth kita. Akhirnya setelah yang ketiga udahlah nih yang kerinci coba diikutkan gitu kan. Ya juara 1 tuh alhamdulillah. Menang ya. Juara 1. Walaupun memang acara cuma acara fun sih ya. Acara fun dan internal IT kan 30 booth itu. Tenan ya. Tenan itu. Tapi kan suatu hal yang luar biasa sih. Ternyata menang gitu ya. Untuk kita yang baru belajar menggeluti roastery gitu kan, baru belajar nge-roasting. Padahal di situ juga ada kerinci dari tanah lain ya. Tanah lain, cuma ya alhamdulillah kita juara 1 kopi. Itu sampai ada bule datang tuh ke booth kita. Mana itu kopi mancap katanya. Oh dibilang kopi mancap ya. Mana itu kopi mancap? Dia beli berapa pack tuh kerinci itu. Menarik sih nah, kerinci. Pelakon kita akhirnya setuju untuk yang green bean. Kayak Sunu Gerali kita datang kan ke sana waktu itu kita ya. Itu puasa bukan sih ya, bukan ya? Itu kan lagi-lagi kalau soal pencarian bukan lu yang jalan itu. Tapi kan lu ikut atau Ji? Oh enggak, itu bulan puasa sorry ya. Itu gua, Putu, Novi sama Darus. Bulan puasa tuh ingat banget. Yang sempet gue ikut tuh yang kita lagi coba ke Palasari ya. Bandung Selatan ya itu kan. Iya, yang kita ditawarin untuk beli pohon ya, atau ya itu pohon ya. Oke juga ya, cuman processingnya berarti. Menarik juga sih. Nah terus kerinci, ada cerita lain lagi nggak soal kopi kerinci? Kayaknya iya itu tadi yang gue bilang tadi, kita datang ke sana segala macem, ngebawa ke Jakartanya. Yang kejadian itu apa tuh? handphone apa tuh? Oh itu pas
kan selain nyari kopi ya mumpung di sana kan ternyata kan Sumatera Barat tuh banyak lokasi menarik ya. Dan kita juga sambil belanja foto video kan waktu itu. Gue waktu itu bawa beberapa produk latte base untuk di foto video segala macem. Itu pas di Maninjau Ji. Maninjau tuh pulang sama Rizky tuh. Di tengah jalan kita nemu rumah bagus lah. Wah ini rumah bagus, itu udah mau maghrib. Jadi kayak foto dulu asik nih, foto botol Buncitman, cuma backgroundnya rumah itu kan. Setelah foto, ini nih handphone ini Ji. Kan pakai apa tuh? Ngebuka itu. Oh ada kuncinya. Ada kunci. Itu berubah Ji. Jadi nggak bisa dibuka. Nah, akhirnya besok paginya keliling Bukit Tinggi ke beberapa tempat sampai mereka nggak sanggup. Terus ke Jakarta juga sama, ya salah satunya itu tadi di apa? Harus di reset ulang ulang. Akhirnya data hilang semua. Foto-foto yang belum sempat disimpan hilang. Foto-foto ya ini sebenarnya sebagian cerita lika-likunya aja sih ya, lika-liku perjalanan pas lagi pencarian Kerinci Kayu Aro. Ya ada aja gitu, handphone pakai nggak bisa kebuka lah. Terus yang kita pakai di bandara so asik bawa tas berat. Sama sampai kecelakaan tuh Ji, motor inget banget. Jadi pas nyampe berangkat tuh nyampe di Padang kan ternyata dijemput sama Rizky pakai motor tuh. Gue pikir tuh Padang Bukit Tinggi deket. Jadi kita ke Padang dulu tuh ngopi di sebuah kopi shop. Ini kopi shop keren Ji. Gue awalnya nggak ngeh ya. Kita masuk ke dalam, ternyata di dalam nggak boleh rokok di luar. Dan rokok, kopi datang, terus gue nyium aroma kopi gitu kan, kayak orang lagi ngerosting kopi. Pas gue nengok, gue masuk ke dalam, mesin roasting Ji. Salah satu buatan Indonesia lah. Oh, si mesin roastingnya ya. Ya, mereka lagi roasting segala macam, wah keren ini. Nah, akhirnya setelah tuh baliklah kita ke Bukit Tinggi pakai motor, gue yang bawa Ji. Mungkin karena ngantuk kali ya. Tiba-tiba mata ditutupin gitu. Salah-salah hampir jatuh ke got tuh. Waktu itu habis makan apa sih? Nggak makan, ngemil nasi padang lah gitu. Oh, ngemil tuh Ji, bukan makan. Kayaknya mata sih efek nasi padang kayaknya. Biasa buat Melayu. Udah gitu sepoi-sepoi angin malam. Kecepatan agak-agak tinggi, kan anginnya lumayan tuh. Ya itulah mungkin dikaliku perjalanan menemukan Kerinci Kayu Aro ya. Iya. Dan sampai sekarang kita masih ngejual Kerinci. Walaupun sebenarnya Kerinci Kayu sekarang udah mulai populer, tapi kita tetap menjual itu ya, karena memang ya perjalanannya lumayan keren soalnya. Keren ya. Nah setelah perjalanan pencarian Kerinci Kayu Aro tuh, itu tadi kan tahun 2017 ya. Nah terus perjalanan selanjutnya, kayaknya waktu itu kita mulai 2017 tuh kita lumayan banyak kegiatan Ji. Belum kita ikut event, selain Pekan Raya Indonesia kan kita juga ikut beberapa event. Salah satunya yang acara jazz di pelabuhan itu Ji. Jazz Coffee Sunset tuh. Iya, kita jadi salah satu tanam di sana ya. Iya. Terus ya banyak lah event-event yang kita ikutin. Kalau nggak salah tuh penutupnya yang acara Golkar tuh. Oh waktu itu memang lagi musim-musim ini kali ya. Musim ini nggak sih, apa sebelum pemilihan Oh enggak ya, beda belum deh. Nah terus selanjutnya kayaknya event nggak cuma itu deh, kita waktu itu tuh ada yang donasi segala macam tuh. Nah itu mulai 2018. Itu mulai 2018 tuh ya. Kita 2017 belum ke situ waktu itu. Karena memang perlu teman-teman, karena untuk eventnya sebenarnya Agung yang lebih banyak ikut acara itu, sementara ya kalau pribadi sih paling cuma membantu di rumah jaga lilin gitu. membantu untuk bikin ya ini aja sih, desain pembantu aja. Jadi kalau Pak Haji itu dalangnya, saya yang wayangnya. Pak Haji di rumah tinggal pakai HP, Gung. Ting studionya Pak Haji. Gue tinggal siap Ji, siap. Aduh. Kayak gitu. Donasi waktu itu ya. Nah ini mulai masuk ke 2018 sih. Kan tadi 2017 tuh pencarian. Nah ini 2018 kalau menurut gue nih Buncitman lagi seksi-seksinya lah. Kita mulai dipakai sebagai apa ya, konsultan di waktu itu. Kayak ya salah satunya kedai di Pamulang sana kan.
Terus kita juga mulai buka di Cinere tuh, Ya. di Buncitmen. Karena memang di tahun itu kopi lagi ini-ininya juga ya. Wah, iya. Lagi bergairah lah gitu ya. Bener. Ibarat bikin bubur tuh udah Lagi mulai ngumpul gitu, lagi kalau makan tuh. kayak gitu. Terus ya itu kita mulai tambah event tetap kita ikutin jadi satunya dengan sekolah rimba bisa kita. Jadi kalau sekolah rimba ada event kita ikut mensupport tuh. Kita bikin ngopi untuk pendidikan sih. Iya. Jadi yang datang minum kopi kan, bayar seikhlasnya. Seikhlasnya nanti Dan hasilnya memang kita donasiin sekolah rimba ya. gitu. Sama sebenarnya kan kalau bentuk-bentuk kayak gitu juga ada beberapa yang udah kita lakukan juga tuh, kayak contoh di merchandise kita nih si kaos kan kita juga menyematkan sedikit apa sih kain tenun itu tuh kain tenun apa, nah sebenarnya kan lu juga nih yang tahu sejarah si tenun itu tuh. Kita 2 kali ya untuk kaos ini. Yang pertama tuh ini anak-anak di NTT lah. Jadi kan mereka selain membantu orang tuanya di ladang itu kan mereka bertenun. Jadi waktu itu gagal panen, mereka butuh sumber pemasukan kan buat mendukung mereka untuk sekolah segala macam. Akhirnya ya ini lah mereka nenun, terus didukung sama teman-teman di Jogja tuh, gue lupa namanya apa itu. Coba untuk bantu dipasarkan lah. Nah akhirnya sampailah ke The Buncitmen kan, akhirnya kenapa kan kita bantu untuk menyematkan tenun ini kan, hasil tenun mereka ya. Mereka di kaos kita, nah dari hasil penjualan jualan kita sisihin untuk disumbangkan ke mereka ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita sumbangin buat teman-teman di Jogja tuh Ji, buat apa sih pemberdayaan perempuan dan kaum difabel gitu. Jadi sama juga kayak gini nih. Sama selain bentuk donasi juga kita tuh yang di drip bag itu loh. Oh iya, nah di bagian di kemasan drip bag juga kita juga kan membuka kesempatan ya waktu itu ya untuk siapapun yang mau apa sih namanya start deh. Jadi mungkin seniman kali Ji ya. Seniman yang punya karya bisa kita ya maksudnya silakan teman-teman yang punya karya, kita ada ruang dia di drip bag buat ada ruang lah di kemasan drip bag kita ini untuk ya teman-teman untuk mau apa ya namanya ya display karya kali, karyanya mereka. Yang pertama nih Mas Abi Yoga ya, ini hostnya Jejak Petualang. Ini orang baik banget gitu, sering bantu kita lah segala macam, dan dia penggemar Dutch ya, penggemar Dutch. Itu lukisannya dikasih ke kita juga ya. Dan udahlah kita tampilkan di kemasan drip bag. Kalau ini Oce ini salah satu co-founder sekolah rimba. Dia emang pelukis, kita tampilkan. Dan karya-karyanya Oce juga di Gerai Cinere juga ada muralnya 3 dimensi ya. Nah sebenarnya sih untuk kedepannya juga kita juga nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang memang punya karena kan itu di Timur Angin tuh foto cuma memang belum sih ya. Semoga nanti ada kesempatannya kita ketemuan atau ya bahkan untuk ntar kita sesuaikan temanya aja kali ya. Sebenarnya sih intinya kita tuh punya tempat gitu untuk teman-teman yang punya karya yang bisa kita masukin di kemasan drip bag kita ini gitu. Nah itu tadi kan yang gue bilang tadi di awal, kita ada industri, ada jasa, ada dagang. Untuk perdagangan kita kayak selain merchandise kan produk-produk drip bag, plastic bin gitu kan, kayak gitu kita jual. Terus latte base, Dutch, segala macem. Dan sama ini kelas itu dimulai ya 2018 ya. Waktu itu ada bapak dan anak gitu kan, sama-sama pengen buka kedai tuh pasti gitu. Oh ini mah private ya? Ya private, kita datang ke rumahnya 1 hari, kita kelas di sana. Selesai kelas ya bapaknya buka kedai, anaknya buka kedai. Dan pasti gitu kan bukan orang baru di kita ya. Kita udah kenal lama juga ya sebelum kita kenal juga sebelum
di kopi kita sih Di kopi udah udah kenal kenal. pasti gitu ya lewat kegiatan alam bebas ya. Alam bebas kan pasti kita ini tergabung di tonjolan ya Tonjolan di namanya. dalamnya Dalamnya itu total ya Itu total. Sekarang jadi apa? Pertamina Ulu Mahakam. Nah, itu dia. Nah di 2018 itu juga kita dipercaya sih sama teman-teman PHM tuh Pertamina Ulu Mahakam, mereka ngadain akustik kan di siang hari jam makan siang kita buka booth tuh di situ Oh, di situ kita buka booth ya. Iya. Dan kita baru datang siap-siap mereka udah ngantri. Mereka wah dan itu 2 jam tuh lumayan Agak-agak ini ya. Terus selain itu kayaknya kita ada beberapa kelas yang lain juga deh atau kalau kelas sih kayaknya itu. Cuma kan itu tadi yang kita mulai kayak kava kan kita harus ngajarin baristanya itu juga. Setup menu. Nah untuk konteks kava kan kita sebagai jasa konsultan waktu itu kita tawarin adalah kita men-setup dia. Setup menu, alat, terus pelatihan barista segala macam, bahan baku kita support kayak gitu. ya, Coba yang menarik sebenarnya Cinere sih kalau menurut gua. Kan kita waktu itu di awal naik ya 1 level ke atas, terus saya kita milih untuk industri roastery-nya udah ada, kita butuh industri hilir kan kedai kopinya ini. Nah waktu itu kita ada peluang untuk membuka kan di Cinere kita ambil ya. Nah sebelum kita lanjut ke cerita 2019, kayaknya di tahun 2017-2018 tuh kayaknya lu banyak ikut kelas di waktu itu deh. Iya. Kan awalnya kelas roasting dasar tuh di AIKI. Terus 2017 juga di akhirnya 2017 ikut kelas roasting lanjutan tuh SCAI Pak Manuel Dias waktu itu. Terus juga ikut kelas cupping dasar sama cupping pro atau di Maju Mapan. Itu masih di tahun 2017 ya? Sekarang kan sebagai roaster juga perlu belajar uji cita rasa tuh segala macam. Nah di 2018 mulai ikut kelas manual brewing, terus kelas keuangan ya. Keuangan. Ya. Kebanyakan sih di Maju Mapan kita. Ikut kelasnya Ya ya. karena gue udah merasa nyaman di sana dan ya bagus lah materi segala macam. Kayak gitu. Ya lagi-lagi sih kenapa memang kita ikut kelas-kelas itu ya memang ini sebagai penunjang lah ya ikut kelas gituan. Karena kita punya jasa konsultan di jasa kelas kan juga kita butuh lah kita butuh banyak masukan kayak kurikulum, kita juga perlu menambah daya gedor kita sebagai tenaga pengajar kan, asupan materi apa. Iya dan sebenarnya sih kenapa Agung yang ikut ya supaya ya udah memang kita satu orang nanti kita bagi di workshop gitu ilmunya gitu. Jadi ya sebenarnya sih pada intinya kita semua juga akhirnya dapat ilmunya dari Agung nih. Jadi sebenarnya Agung jadi guru kita gitu sebenarnya. Karena kan bagi tugas sih Ji. Karena kan kalau gue punya banyak waktu luang, kalau lu kan belakangan punya waktu. Waktu luangnya sedikit lah itu kan, mereka justru banyak gua tuh yang lebih keluar tuh kan ikut kelas nyari kopi segala macam. Dan pikir-pikir juga kan ya udah juga dalam rangka kalau bahasa konyolnya dalam rangka penghematan juga ya udah kirim satu orang itu satu orang dibagi ke yang lain gitu. Itu mungkin kelas kali itu. Itu di tahun 2017 2018 ya banyak ikut kelas-kelas tadi ya. Kelas terus ikut event juga. Nah terus di perjalanan 2019 tuh kita apa sih kalau nggak salah yang ada Cikini. Nah itu dia Cikini. Ini Cikini hadir karena hubungan baik dengan, jadi dulu kita punya karyawan lagi di Cinere kan, dan dia pamit ke kita untuk bekerja di sebuah bank di Cikini. Nah ternyata tuh nggak lama bank itu butuh pengelola kafe Jadi kan mereka awalnya di Bali pindah ke Jakarta tuh satu gedung itu 8 lantai, 8A itu jadiin kafe gitu. Harapannya mereka karyawan kalau mau makan minum tinggal di situ, terus kalau mau meeting segala macam di situ juga ya. Udah jadi tempatnya indoor outdoor, mereka bingung siapa yang lola ya. Nah, dia tuh ngontak kita. Akhirnya kita lah ngisi di situ. Kita datang sampai sekarang ya kita buka gerai di Cikini tuh di gedung Bank Mandiri Taspen ya. Cuma bedanya kan kalau di Cinere siapapun bisa datang tuh dia. Cuma kalau di Cikini agak terbatas nih akses masuknya. Akses masuknya memang khususnya memang buat cuma karyawan situ. Karyawan, vendor mereka, klien mereka, kayak gitu. Nah kurang lebih sih perjalanan singkat di 2019 itu ya. Itu.
Si 2020 lah, 2020 banyak. Nah, ya dulu semua banyak yang tertunda nih Ji, Ya, karena tertunda, COVID. itu dia karena COVID ini. Semoga sih harusnya 20 kita juga ngegas lagi. Iya, cuman jadi harus, aduh, Gigi di turunin lagi. turunin lagi. Dan alhamdulillah kita itu tadi kan mungkin kenapa bisa survive ya pertanyaan tadi di era COVID ini, karena kita kan sumber pemasukannya banyak. Kita tetap buka kelas itu kan, walau tetap dengan protokol, masker segala macem. Terus perdagangan kita tetap jalan kan, tetap orang bisa pesan kopi di kita. Bulan puasa kita jualan literan tuh Ji, ya kan? Jadi emang ya, alhamdulillah kita masih bisa survive. Bisa survive ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus ini ada terakhir nih, sebenarnya sih ini bukan pertanyaan nih. Tapi lebih ke request. Ini dari tonjolan, teman-teman tonjolan nge-request perform blues. Ya nggak tahu kapan ya perform blues ya, karena jujur gue udah lupa juga nih klik blues nih. Ya 12 bar sih masih Masih apa bisa, lah, ya. cuman ya nggak tahu dah kapan. Kalau ada gitar sih bisa nih. Lagu-lagu Muddy Waters gitu kan. Apalagi Spider and Fire. Oh, itu andalan. Gitu. Yaudah nih, berarti kita sudahi aja Pak. Ya mungkin ada aksen penutup dulu lah Ji. Mungkin yang pertama adalah kalau dari gua Ji ya. Nah, Pertama kita harus banyak terima kasih kepada mereka yang sudah banyak ngasih kontribusi buat kita ya. ya merapatkan barisan. Kang Ai itu kan, terus ada Pak Hendro di Cinere, ada tim support itu kan, ada Putu, Eje, Darus, Boyke, dan yang terpenting Bang Ewo nih. Ketika kita menjabat khusus kan Ewo nih yang tahun lagi gabung gitu kan. Jadi kalau nggak ada mereka mungkin kita agak berat lah ngebawa di Buncit Apalagi Man. kalau sekarang nggak ada Ewo ya, nih video nggak bakal. Wah, mungkin kayak kembali dulu zaman Buncit Man. Iya, Kamera dia terus kamera personnya tripod. Bukan person itu, tripod. Gitu. mungkin itu yang pertama Ji dari gua. Terus kedua itu tadi untungnya kita banyak sumber pemasukan Ji dari hulu ke hilir. Oh kita ini Ji, kita mau naik satu level ke atas Ji, ke processing. Oh iya. Ya, harusnya nih bulan ini kita ke Temanggung. Ya. Temanggung kita udah kata-katakan dengan kelompok tadi di sana. Kita mau datang 3 minggu belajar processing pasca panen. Cuman itu agak Cuma karena kondisi pertama kayak gini ya. COVID, kedua juga banyak kegiatan ternyata yang nggak bisa ditinggal, masih tertunda nih. Cuman ya insya Allah sih itu tetap akan terjadi ya, rencana itu ya. Iya. Cuma mungkin untuk rencana tadi sih ya insya Allah nanti bakal ada video khusus lah untuk itu semua ya. Doain aja nih semoga itu semua bisa terjadi gitu. Itu yang kedua aja. Yang ketiga mungkin kita nggak pernah berhenti untuk inovasi ya Buncit Man ya. Untuk apapun gitu kan kita selalu haus untuk mencoba meng-create sesuatu gitu. Dan yang terakhir penting bagi gue, alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Iya. Mungkin itu dari gue Ji. Hah? Dari Ya sebenarnya sih kalau dari gue pribadi ya ngikut udah sama sebenarnya mah gitu. Dan ya harapannya sih ya sejauh ini sih memang yang gue rasain ya, karena memang masih suka kopi ya, jadi masih asing, masih enak gitu di sini gitu aja sih, kurang lebih sih sama seperti yang lu sampaikan tadi sebenarnya. Terima kasih juga untuk teman-teman tim support Buncit Man gitu, juga untuk dan para semua ya pelanggan Buncit Man, untuk semua lah, wabil khusus juga untuk yang masih lain setia ya gitu, yang udah ngasih dukungan yang positif gitu. Dan juga ya tadi utamanya juga buat itu pelanggan yang masih setia gitu sama Buncit Man. Terus sih paling. Terus gimana nih, ada lagi pesan lain nggak? paling ya itu sih, kalau beli jangan lupa bayar. Enaknya juga jual iya. Aduh. Ya udah paling kita sudahi aja video kita kali ini. Semoga cerita singkat kita dan jawaban-jawaban kita itu bisa cukup memuaskan. Sebenarnya kalau cerita detail bisa ya bisa lama. Makanya gue baru mau ngundang teman-teman nih. Sebenarnya kalau ada teman-teman yang kurang puas dengan jawabannya, ya datang aja ke workshop kita yang di Tanah Kusir. Insya Allah kita jelasin panjang lebar lah, mau nanya apa kita ceritain lah. Siapin aja kopi sama gorengan ya. iya. Ada kita gorengan bebek ada. Gorengan bebek ada. Dan ini tempat 24 jam. 24 jam ya.
mau kapan aja datang. aja tinggal kontak Agung karena kuncen yang megang kunci Agung gitu. Pak Haji juga punya kunci Juga sebenarnya. megang di kunci gitu ya. Pokoknya intinya gitu, semoga teman-teman bisa puas dengan jawaban-jawaban yang kita kasih, dan kalau lagi-lagi kalau memang kurang puas ya silakan teman-teman bisa berkunjung ke workshop kita yang ada di Tanah Kusir ya, kita sharing apapun lah di sini gitu, sambil ngopi sambil apalah gitu. Asal jangan saking keuntungan sih ya. Asal jangan itu masalah kita sebut juga dari keuntungan. Yaudah, sekian aja video dari kita kali ini, semoga teman-teman bisa senang menontonnya, dan ya semoga ini bisa menambah Yang baik diambil, yang jelek yang dibuang. jelek ya dibuang aja lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.